Balik lagi bareng kita. Hari ini kita mau ngajak kalian flashback sedikit ke salah satu momen paling heboh di sejarah pop Indonesia. Sebuah momen di mana harapan satu negara itu melambung tinggi cuma gara-gara satu foto. Kalian inget nggak pertanyaan ini? Di tahun 2013, satu foto aja bisa bikin geger. Dan pertanyaan ini ada di kepala semua orang. Apa bener artis kebanggaan kita, Agnes Mo, selangkah lagi bakal duet sama superstar dunia Justin Bieber? Oke, kita bedah ceritanya satu-satu ya. Biar kita paham segimana gedenya kehebohan waktu itu, kita harus mundur dulu ke pemicu semuanya. Sebuah foto yang diunggah di waktu dan tempat yang pas banget. Coba deh bayangin suasananya. Kita ada di Los Angeles bulan Februari 2013. Ini bukan sembarang minggu loh. Ini Grammy Week. Semua, dan maksudku semua orang penting di industri musik global lagi ngumpul di satu kota. Panggungnya udah siap banget. Dan di tengah keramaian itu semua, muncullah satu foto. Ada 3 orang di situ. Tentu ada Agnes Mo, di sebelahnya ada produser Mark Sudak. Tapi, nih, yang bikin semua mata melotot itu orang ketiganya, Scooter Braun. Siapa dia? Dia adalah otak di balik Justin Bieber. Nah, ini dia nih biang keroknya. Agnes ngepost foto itu ke akun Twitternya. Kelihatannya sih cuma postingan biasa ya. Tapi ternyata satu postingan simple itu langsung jadi kayak bensin yang disiram ke api. Spekulasinya meledak, nyembar cepet banget. Nggak butuh waktu lama. Satu foto itu langsung bikin euforia di seluruh Indonesia. Tapi kok bisa reaksinya seheboh itu? Jawabannya adalah karena ini tuh bukan sekedar foto. Ini udah jadi simbol harapan. Buat para fans, foto ini tuh kayak sebuah validasi. Harapan buat duet impian sama Bieber langsung meroket. Ini rasanya kayak langkah bersejarah banget buat musisi Indonesia di panggung dunia. Apalagi ditambah ada pujian dari Scooter Braun sendiri. Foto ini seolah-olah jadi cap konfirmasi. Agnes Mo akhirnya go international. Kayaknya ya, perasaan seluruh negeri waktu itu bisa dirangkum sama kalimat ini. Rasa bangga, rasa yakin yang luar biasa gede, inilah saatnya. Musik Indonesia lewat Agnes Mo mendobrak panggung dunia. Jadi, dengan semua harapan dan kehebohan yang udah setinggi langit itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, sekarang kita geser dulu ya dari dunia rumor ke dunia nyata. Dan disinilah kita lihat kontras yang jauh banget. Di satu sisi, ekspektasi publik udah mikir bakal ada kolaborasi musik gede-gedean. Tapi di sisi lain, faktanya adalah zong, nggak ada satupun proyek musik yang dirilis setelah pertemuan itu. Loh, terus itu pertemuan apaan dong? Ternyata itu namanya pertemuan strategis. Dan ini tuh hal yang wajar banget di industri musik. Tujuannya bukan buat langsung masuk studio besoknya, tapi lebih untuk ya membangun koneksi, buka-buka pintu, dan ngintip peluang buat kedepannya. Nah, ini poin yang paling penting. Cuman, karena nggak ada kolaborasi, bukan berarti pertemuan itu gagal loh. Sama sekali nggak. Ini tuh tetap sebuah kemenangan. Tapi, kemenangannya dalam bentuk yang berbeda. Kita harus lihat pertemuan ini kayak langkah catur dalam sebuah strategi jangka panjang Agnes Mo. Tujuannya udah jelas, menembus pasar Amerika yang super kompetitif. Caranya? Ya, salah satunya dengan membangun jaringan orang dalam dan memperkuat citra internasionalnya. Jadi, kemenangan sesungguhnya dari pertemuan itu adalah networking, koneksi. Agnes Mo berhasil menempatkan namanya di radarnya para pemain besar di industri musik Amerika. Dia nunjukin kehadirannya, membangun kredibilitas. Dan itu adalah fondasi yang super penting untuk karirnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik. Kalau ternyata kolaborasi besar itu nggak pernah jadi tujuan utamanya, apakah momen yang penuh harapan ini tetap bisa kita sebut sebagai kemenangan besar untuk karir Agnes Mo? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bareng-bareng.